sudah Pak Guru matikan videonya, nanti Pak Guru upload seperti biasa. Nah, kita lanjutkan sekarang di bagian kedua, yaitu B, mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu sebelum kita masuk ke sana, ada beberapa hal. Nah, seperti yang tadi, iman kepada Allah ini, Allah memberikan yang namanya rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Ya, ada 6. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada nabi-nabi Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar. Yang keenam, iman kepada hari kiamat. Nah, tadi yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sudah mengenal Allah melalui Asmaul Husna, bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya Tuhan yang wajib dan berhak disembah oleh seluruh alam semesta, termasuk kita manusia. Tidak ada Tuhan lain selain Allah, tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, tapi kan Allah tidak terlihat. Memang Allah tidak terlihat, tapi kita yakin bahwa Allah itu wujud, tetapi tidak nampak. Tidak usah Allah saja, kita di dunia ini, biar kita tidak ragu dengan adanya Allah, Pak Guru kasih contoh. Di dunia ini ada sesuatu yang tidak terlihat, tetapi semua orang percaya. Hantu Pak? Bukan hantu, bukan. Ya, ada di dunia nyata ini, tetapi tidak terlihat, manusia percaya. Apa itu? Salah satu contohnya adalah pedas. Kok pedas Pak? Karena percaya pedas itu ada. Percaya pedas itu ada. Tapi coba tunjukkan seperti apa rupanya pedas. Seperti apa warnanya pedas? Merah Pak, kan itu cabai yang merah. Hijau Pak, kan itu cabai juga yang hijau, atau ketumbar atau merica, ya kan? Itu kan yang berwarna merah, yang berwarna cabai itu bendanya. Tetapi rasa pedasnya kita tidak pernah lihat bagaimana bentuknya, bagaimana rasanya, tetapi rasa pedas itu ada dan semua orang pernah merasakan. Seperti itulah Allah, bukan seperti pedas maksudnya. Sifatnya seperti itu, bahwasanya Allah itu ada, wujud, dan kita harus yakin dan percaya, tetapi wujud Allah itu tidak nampak. Paham? Ya kan? Tetapi bukti daripada Allah itu ada, yaitu ciptaannya. Bagaimana Pak dengan melihat ciptaannya kita bisa meyakini bahwa Allah itu ada? Contoh kecilnya seperti ini. Ya, misalkan nih si Apri jalan-jalan di taman, ya kan? Jalan-jalan di taman yang kosong. Tetapi ketika Apri berada di tengah-tengah taman itu, ada bangku, ada meja, dan ada makanan yang tertata dengan rapi. Apa yang kita pikirkan? Pasti kita akan berpikir bahwa meja itu ada yang mempunyai, ada yang membuat, dan ada yang mengatur. Itu pasti, ya kan? Nah, seperti itu juga alam semesta. Alam semesta kalian lihat ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bintang, ada manusia, ada hewan dan lain sebagainya. Kalau itu ada, berarti ada yang menciptakan, ada yang memiliki, dan pasti ada yang mengatur. Nah, pertanyaannya, jika kalian disuruh mengatur lalu lintas saja yang sebalik papan ini susahnya, lantas siapa yang bisa mengatur alam, langit, bumi, seisinya ini? Sudah pasti zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kalau ada suatu benda, pasti ada yang mempunyai, pasti ada yang menciptakan, dan pasti ada yang mengatur. Tidak mungkin bangku, meja, dan makanan di taman itu ada dengan sendirinya. Begitu juga bumi, langit, bintang, matahari, dan seisinya ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang memiliki, dan pasti ada yang mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita lanjutkan iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Kenapa sih Allah harus menurunkan kitab-kitab? Nah, kalau kalian beli barang, ya kan? Beli barang,
kira-kira di barang itu, misalkan kulkas, kalian beli kulkas, ya kan? Kira-kira di dalam kulkas itu ada buku panduannya tidak? Pasti ada. Nah, apa manfaat daripada buku panduan itu? Buku panduan itu dibaca agar ketika kita menggunakan kulkas tersebut dapat digunakan dengan baik. Begitu juga kitab yang Allah turunkan kepada kita, bahwa kitab itu adalah pedoman agar kita baca dengan baik-baik, sehingga apa yang kita jalankan selama di dunia ini sesuai dengan pedoman, sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu fungsi daripada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada manusia. Diberikan kitab suci saja, diberikan arahan saja, diberikan petunjuk saja, manusia itu masih banyak yang ngawur, masih banyak yang nyeleweng, masih banyak yang keluar dari jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalau tidak, ya toh? Nah, adapun kitab-kitab yang Allah turunkan kepada nabinya itu ada 4. Selain 4 itu, jangan diyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun sales agama itu bilang ini dari Allah diturunkan kepada nabi ini, jangan percaya. Yang kita wajib percaya, kitab yang Allah turunkan kepada umat manusia itu hanya 4. Selain 4 ini, jangan buang. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Taurat. Ya. Ya, Taurat. Taurat ini turun kepada siapa? Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ya, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, yaitu memberi petunjuk kepada Bani Israel pada umumnya, khususnya ditujukan kepada raja yang lalim, kepada raja yang zalim yang hidup pada saat Nabi Musa, yaitu Raja Fir'aun yang menguasai negeri Mesir. Tetapi apa yang mereka lakukan kepada kitab ini? Ya, Raja Fir'aun dan para pengikutnya tidak mengakui kitab tersebut datangnya dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Raja Fir'aun ini menganggap dirinya adalah Tuhan, sehingga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilaknat dengan ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, ini kitab yang Allah turunkan pertama kali kepada manusia, yaitu Taurat, melalui nabinya yaitu Musa alaihi salam. Yang kedua adalah kitab Zabur. Oh ya, aku jelaskan tadi ya. Kepada Musa pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Bani Israel atau di Mesir. Jadi kitab ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Kemudian kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad sebelum Masehi. Ya. Nah, kitab yang kedua ini adalah Zabur. Diturunkan kepada Nabi Daud. Nabi Daud ini adalah nabi setelah Nabi Musa. Jadi Nabi Daud ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi raja yang memimpin Bani Israel. Diturunkanlah kitab Zabur itu kepada Nabi Daud untuk menuntun Bani Israel. Berarti Taurat, Zabur diperuntukkan untuk Bani Israel saja, ya. Tetapi apa? Kebanyakan Bani Israel ini tidak mau tunduk, tidak mau menuruti kitab Zabur. Banyak para nabinya, banyak para rasulnya yang dibunuh oleh Bani Israel. Kemudian yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau yang gembira. Ya, nah, Injil ini adalah kitab Allah yang ketiga yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam untuk
Seperti itu. Jadi sama seperti Nabi sebelumnya, Nabi Isa ini pun juga banyak diselewengkan oleh Bani Israel. Ya, bahkan dalam ceritanya Nabi Isa ini disalibkan karena dianggap tidak sesuai dengan kemauan Bani Israel. Kemudian yang terakhir, kitab yang terakhir yang Allah turunkan adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kalau tadi mulai dari Taurat, Zabur, dan Injil hanya untuk Bani Israel, hanya untuk kalangan tertentu. Tetapi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk pedoman seluruh umat manusia. Karena pada saat dulu, ya toh, manusia itu kan hanya Bani Israel saja atau Bani ini saja. Tetapi setelah Nabiullah Muhammad SAW ini, yaitu pada masa beliau, manusia ini sudah terbagi menjadi banyak di seluruh dunia. Oleh karena itu Al-Quran ini diperuntukkan oleh seluruh umat manusia. Pasti kalian bertanya, Pak, kalau Al-Quran itu untuk seluruh manusia, kenapa hanya dalam bentuk bahasa Arab? Nah, ini salah satu cara Allah menjaga keaslian daripada Al-Quran, yaitu tetap dalam bentuk bahasa Arab. Diterjemahkan boleh, tetapi teks bahasa Arabnya ini harus tetap diikut, tidak boleh disendirikan. Karena ini sudah terjadi dalam kitab-kitab sebelumnya, dirubah dalam bahasa daerah masing-masing, teks aslinya tidak dicantumkan, sehingga banyak diedit, banyak diselewengkan demi kepentingan manusia. Al-Quran tetap dalam bahasa Arab agar supaya teks aslinya ini tidak diselewengkan oleh manusia yang mempunyai kepentingan duniawi. Ya toh? Al-Quran adalah petunjuk terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW 1500 tahun yang lalu. Maksudnya ya 1500 tahun yang lalu, untuk petunjuk seluruh manusia, bukan hanya orang Arab saja, tetapi salah satunya untuk orang Indonesia, agar supaya kita dalam menjalani kehidupan ini selamat, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat selamat di dunia hingga di akhirat. Kemudian C, yang kita pelajari C, kitab-kitab Allah memberi pelajaran terpuji, membawa ajaran terpuji. Nah, tidak ada satupun dari kitab Allah yang Allah turunkan, mulai dari Taurat, Zabur, Injil, dan Quran, yang mengajarkan tentang kebencian atau perang. Tidak ada satu ajaran yang Allah turunkan kepada manusia satupun yang mengajarkan untuk saling membunuh, untuk saling membenci, untuk saling menyakiti. Tidak ada. Tapi Pak, kok ada sih orang-orang yang disebut teroris? Ingat, Pak Guru kasih contoh. Ya, pisau. Pisau itu kira-kira akan disebut sebagai alat pembunuh atau tidak? Tergantung siapa yang megang. Jika pisau itu dipegang oleh maling, ya digunakan untuk nyolong. Jika pisau itu digunakan oleh perampok, ya digunakan untuk rampok. Kalau pisau itu dipegang oleh koki, ya pasti jadinya masakan yang bermanfaat, sama seperti agama. Agama itu pada dasarnya baik, mengajarkan kebaikan, tapi tergantung siapa yang mengikuti agama tersebut. Ya toh? Kalau yang mengikuti agama tersebut itu orang somplak yang tidak mau mengikuti ajaran agama dengan baik, ya dicap teroris lah, dicap pembunuh lah, dicap penjahat. Padahal yang salah bukan agamanya, tetapi pengikutnya. Ingat bahwasanya agama yang Allah turunkan itu adalah mengajarkan kebaikan. Tidak ada yang mengajarkan keburukan. Nah,
Ajaran terpuji kepada Sang Pencipta. Nah, salah satunya ajaran yang dibawakan oleh Alkitab yaitu agar kita terpuji di hadapan Allah, yaitu bertakwa kepada Allah, mengikuti aturan-aturan Allah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengajarkan terpuji kepada sesama manusia. Ingat nak, kalau bicara tentang kemanusiaan, kita tidak boleh melihat dia datang dari suku mana, kita tidak boleh melihat kekayaannya, bahkan kita tidak boleh melihat dia beragama apa. Kalau kita berbicara tentang kemanusiaan, tolong menolong, kita boleh menolong siapapun. Tapi kalau hal-hal ibadah, baru kita harus tegas, lakum dinukum waliyadin. Kemudian ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, dalam Alkitab juga diajari kita agar menjadi terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Tidak boleh, dalam Islam salah satunya adalah kita tidak boleh menyembelih hewan dengan cara yang tidak baik. Ada ajarannya cara menyembelih hewan, yaitu ditajamkan dengan satu kali potong. Sama aja dengan tumbuhan. Kita tidak boleh melakukan pertumbuhan itu dengan semena-mena. Kalau kita melakukan semena-mena terhadap hewan dan tumbuhan, maka sudah pasti anak cucu kita tidak akan bisa melihat yang namanya tumbuhan, tidak akan bisa yang melihat namanya hewan, karena sudah dihabisi oleh manusia tanpa akhlak. Kemudian ajaran terpuji kepada diri sendiri. Nah, dalam Islam salah satunya adalah toharoh atau bersuci, wudhu, mandi, semuanya sudah diatur dalam ajaran Islam. Bersuci, wudhu, bagaimana caranya wudhu sudah diajari dalam Islam. Mandi, bagaimana caranya mandi, ya kan? Gosok gigi itu juga disunahkan dalam Islam, disebut siwak. Semuanya sudah diatur dalam agama Islam komplit, mulai terpuji kepada diri sendiri, terpuji kepada alam seperti hewan dan tumbuhan, dan juga terpuji kepada sesama manusia. Itu adalah ajaran-ajaran terpuji yang dibawa oleh kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, baik itu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Demikian yang bisa Pak Guru sampaikan. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat kita fahami bersama dengan baik, sehingga dapat menambah khazanah keilmuan kita, dapat memperbaiki kualitas dan kuantitas ibadah dan akhlak kita, sehingga kita menjadi makhluk-makhluk yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.